Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kamsina MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nela Yudi Haningsi, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Materi yang pertama yaitu Peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Pada tahun 129 Hijriah, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, pucuk gerakan diambil alih oleh saudaranya yang bernama Abu Abbas al-Saffah yang berangkat bersama dengan keluarganya menuju Kufah. Kemudian dia dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 1132 Hijriah. Dengan kematiannya, maka pemerintahan Umayyah hancur dan inilah awal dari pembentukan dinasti Abbasiyah. Kemudian revolusi dinasti Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah ini mengacu kepada penggulingan kekhalifahan Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Revolusi pada dasarnya menandai berakhirnya kekaisaran Arab dan awal dari sebuah negara multietnik yang lebih inklusif di Timur Tengah. Kemudian perkembangan politik. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pengawal lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kemudian kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi sosial, dan kebudayaan. Kemudian ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya, serta para menteri turunan Persia ini diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Kemudian perkembangan sains. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang dengan pesat dan mencapai puncaknya. Pada masa ini juga, umat Islam menjadi pusat peradaban dunia, karena perhatiannya yang sangat terbesar terhadap keilmuan. Tidak hanya dari sisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum. Pada masa inilah para tokoh dan ilmuwan besar Islam bermunculan, seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan sederetan ilmuwan besar Islam lainnya. Selanjutnya perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Berbagai kemajuan dan perubahan dijumpai di masa ini, terutama sejak Al-Mansur menduduki jabatan kekhalifahan sejak tahun 754 Masehi sampai dengan masa pemerintahan Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masehi. Harun Nasution menyebut masa ini sebagai masa kemajuan Islam serta masa pembentukan dan perkembangan kebudayaan Islam. Philip Kihiti menyebut masa ini dengan masa keemasan Abbasiyah atau dia sebut dengan Golden Prime of the Abbasid. Selanjutnya materi yang kedua ada peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama dinamika politik. Sebelum Islam datang, Spanyol dikuasai oleh penguasa Visigot atau Lasid juga disebut dengan Gotik. Penguasa ini telah memaklumkan diri sebagai penguasa yang independen dari pengaruh Konstantinopel. Meskipun semasa itu dikuasai Romawi, wilayah Spanyol juga acap kali disandra oleh kawanan perampok dan perompak pengacau suku-suku liar. Mereka disebut kaum Vandal yang berasal dari kawasan Skandinavia yang acap kali menjara wilayah Spanyol sampai wilayah Galia atau Prancis. Adapun dinamika politik umat Islam di Spanyol setidaknya ditandai dengan 3 fase, yaitu yang pertama, penaklukan Spanyol di bawah komando Torik bin Ziyad, kemudian yang kedua, konsolidasi kekuasaan Islam di Spanyol menjadi dinasti Umayyah yang berawal dari Abdurrahman I.
Kemudian yang ketiga ada persaingan dan perebutan kekuasaan antara kerajaan kecil sampai runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol. Kemudian dinamika intelektual. Yang pertama masuknya Islam ke Spanyol. Khalifah Al-Walid pada tahun 105 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, merupakan khalifah yang berhasil menduduki Spanyol melalui strategi batu loncat. Strategi ini adalah langkah di mana pedang Islam menjadikan Afrika Utara yang dikuasai penuh pada masa Khalifah Abdul Malik sebagai batu loncatan dalam menaklukkan wilayah Spanyol. Kemudian yang kedua ada kontribusi intelektual Muslim Spanyol. Masyarakat Muslim Spanyol merupakan masyarakat multi etnik yang terbangun dari beberapa komponen masyarakat. Antara lain terdiri dari komunitas Arab baik dari utara maupun selatan. Muwaladun yaitu orang-orang Spanyol yang masuk Islam atau suku barbar umat Islam dari Afrika Utara. Al-Sakalibah, Yahudi, Kristen Muzarab, dan Kristen yang menentang keberadaan Islam. Kemudian yang ketiga ada pengaruh peradaban intelektual Islam Spanyol. Perkembangan dan kemajuan Eropa pada umumnya banyak dipengaruhi oleh hasanah intelektual Spanyol. Keilmuan-keilmuan yang dipaparkan di atas dijadikan senjata oleh mereka untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Salah satu contoh yang paling berpengaruh adalah adanya gerakan Averroisme yang ditolak oleh gereja karena menekankan pada dimensi rasionalitas. Gerakan ini kemudian melahirkan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Yang keempat yaitu hilangnya intelektual Islam Spanyol. Perang Salib yang terjadi tepat pada 2 Januari 1492 adalah faktor yang membuat kebesaran intelektual Islam Spanyol hilang dari permukaan. Kejatuhan Spanyol memberikan kesedihan yang mendalam bagi para ilmuwan di penjuru bumi. Ribuan kitab yang menjadi sumber ilmu dimusnahkan. Kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali dibakar. Ribuan buku dan naskah koleksi perpustakaan umum Al-Ahkam II dihanyutkan ke sungai. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd disingkirkan dari Spanyol. Dan nasib yang sama juga dialami oleh Ibnu Arabi. Kemudian materi yang ketiga yaitu Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam, seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia, terutama kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem. Nama Perang Salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Perang Salib I dimulai ketika Paus Urbanus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi. Perang Salib merupakan momen penting interaksi Muslim dan Kristen yang menjadi simbol peradaban Timur dan Barat, tetapi perjumpaan Islam dan Kristen bukan dimulai sejak Perang Salib. Jauh sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, telah dicatat perjumpaan antara kedua belah pihak. Peristiwa Perang Salib ini telah dibayar oleh umat Islam melalui perjuangan yang besar, dan pada sisi lain, Perang Salib telah memberikan 5 keuntungan bagi pihak Eropa. Selanjutnya, penyebab terjadinya Perang Salib. Yang pertama ada faktor agama. Hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kemudian kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintahan Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal boleh dikatakan bahwasanya umat Kristiani ini sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke makam Nabi Isa di Yerusalem merupakan amalan yang paling baik dan besar pahalanya. Kemudian faktor yang kedua ada faktor politik. Posisi-posisi kunci di sekitar Asia Kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan Barat di Timur.
Faktor ekonomi pula lah yang memotivasi masyarakat Eropa kelas rendahan, karena mereka seringkali mendapatkan tekanan, dibebani berbagai pajak, serta sejumlah kewajiban lainnya dari kerajaan dan gereja. Kemudian adapun akibat perang salib. Yang pertama itu bidang politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukannya bersatu tetapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Kemudian yang kedua, bidang militer. Dalam bidang militer ini, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negeri mereka, seperti penggunaan bahan-bahan peledak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bidang perindustrian. Di sini mereka menemukan kain tenun seperti kain muslin, satin, dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, minyak, dan getah arak yang dapat mengharumkan ruangan. Dan yang keempat ada bidang pertanian. Sistem pertanian yang baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam termasuk penemuan gula. Selanjutnya bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit, sebagaimana yang sudah berkembang lama di dunia Islam. Kemudian materi yang keempat ada peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Yang pertama, kerajaan Turki Utsmani. Asal-usul kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani ini telah muncul pada periode yang biasanya disebut dengan periode Mongol. Negara bagian yang dipimpin oleh Utsman, pendiri dinasti di akhir abad ke-13, pada awalnya hanyalah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan Turkis dan Anatolia. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan 10, ketika mereka menetap di Asia Tengah. Kemudian, kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama itu pada bidang kemiliteran dan pemerintahan. Untuk pertama kalinya, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Kemudian bidang yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil tentang ajaran etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Selanjutnya bidang agama. Agama dalam tradisi masyarakat Turki ini mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Yang kedua ada kerajaan Safawi di Persia. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi ini hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Kemudian nama tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik, bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Adapun kemajuan kerajaan Safawi ini telah mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan militer. Pada masa awal kerajaan Safawi terbentuk suatu pemerintahan teokratik. Pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil syah, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Selanjutnya ada kerajaan Mughal di India. Latar belakang sejarahnya dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi pada tahun 1192 sampai 1525 Masehi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughluq. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Syed pada tahun 1414 sampai 1451 Masehi, serta keluarga Lodi pada tahun 1451 sampai 1512 Masehi. Dan pada saat itu kondisi kekuasaan Islam di India mengalami kemunduran dan menunjukkan hal yang sangat rumit, yakni bangkitnya pikiran lama yang percaya bahwa setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Sebagai akibatnya,
Muncullah tokoh-tokoh sentral kerajaan dari berbagai daerah yang ada di India. Kemudian, kemajuan kerajaan Mughal di India. Setelah melewati masa pemerintahan Jahangir dan Shah Jahan, maka imperium selanjutnya berada di tangan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Kemajuan yang dicapainya adalah masuk warisan dari masa imperium sebelumnya. Aspek yang paling menonjol pada masa Aurangzeb adalah dia memperlakukan pajak kepada kepala terhadap warga non-muslim, juga mempertahankan penghancuran patung-patung Hindu. Materi yang kelima yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Ada kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letak Samudra Pasai ini berada di pantai timur Pulau Sumatera, bagian utara berdekatan dengan jalur pelayaran perdagangan internasional waktu itu, yaitu Selat Malaka. Kemudian ada kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Namun kerajaan ini meliputi Provinsi Sumatera Barat. Namun kerajaan ini dirujuk dari Tambo dan ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347. Kemudian ada kerajaan Malaka. Pembentukan kerajaan Malaka disinyalir ada kaitannya dengan perang saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk meninggal. Kemudian ada kerajaan di Aceh Darussalam, itu ada kerajaan Aceh. Kurang diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Mahmud berpendapat, sebagaimana yang dikutip dalam buku Badri Yatim, bahwa kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah. Kemudian ada kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama itu ada kerajaan Demak. Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fata pada tahun 1478. Kemudian ada kerajaan Banten. Sebelum wilayah Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda yang bercorak Hindu, kerajaan Banten ini berdiri di abad ke-16. Kemudian kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Jawa yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati. Kemudian ada kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini berdiri pada tahun 1568. Pendiri kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga sebagai Jakatingkir. Sultan Hadiwijaya pula yang berhasil mengantarkan Pajang ke puncak kejayaan. Kemudian yang terakhir ada kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Cirebon pada awalnya merupakan kampung kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Selanjutnya ada kerajaan Islam di Kalimantan. Yang pertama itu ada kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara ini mulai eksis pada abad ke-14. Kutai Kartanegara mulai menjadi kerajaan Islam sejak tahun 1575. Raja yang menjadi sultan pertamanya adalah Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Kemudian ada kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar yang merupakan kerajaan bercorak Islam di Kalimantan Selatan. Pusat pemerintahan Kesultanan Banjar ini beberapa kali berpindah lokasi. Pernah di Banjarmasin, Pemakuan, Martapura, Kayu Tangi, Karangintan, Amuntai, hingga Baras Kuning. Selanjutnya ada kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu ada kerajaan Makassar. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 Masehi, yang pada mulanya masih terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang saling bertikai. Daerah ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan kembar, yaitu kerajaan Goa dan kerajaan Salo. Kemudian ada kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Ternate pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri kerajaan Ternate. Ibu kota kerajaan Ternate ini terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Kemudian kerajaan yang kedua ada kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad Nawfal yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi.
Kemudian kerajaan Islam di Papua. Terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yakni Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolok, Kerajaan Patagar, Kerajaan Kumbati, yang terdiri dari Kerajaan Hatiati, Sekar, Patipi, Arbuni, dan Tertua. Kerajaan Kowiawi atau nama Tota, Kerajaan Aiduma, dan Kerajaan Kaimana. Selanjutnya kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang sejak awal abad ke-16. Diperkenalkan oleh Sultan Prapen pada tahun 1605, yaitu putra Sunan Giri. Namun Islam mungkin masuk ke Sumbawa melalui Sulawesi lewat dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah kerajaan Selaparang. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok. Selaparang ini di bawah pemerintahan Prabu Rangkisari. Materi yang keenam yaitu reformisme Islam. Reformisme Islam adalah merubah pemahaman agama umat Islam yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Reformisme Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kemudian dalam garis besarnya ini, sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Di zaman inilah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat dan melalui Persia dan sampai ke India Timur. Kemudian periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Di zaman ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan demikian juga antara Arab dan Persia bertambah nyata. Selanjutnya ada periode modern pada tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Di periode modern inilah timbulnya ide-ide pembaruan dalam Islam atau reformisme Islam. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwasanya di periode pertengahan pun telah timbul pemikiran pembaruan, terutama di kerajaan Utsmani. Selanjutnya tokoh-tokoh reformisme Islam. Yang pertama ada Ahmad Sirhindi pada tahun 1565 sampai 1624 Masehi. Kemudian ada Syekh Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi. Dan yang terakhir ada gerakan Wahabi pada tahun 1143 sampai 1205 Hijriah. Wahabi adalah suatu gerakan atau revolusi akidah murni yang sama sekali jauh dari unsur politik yang digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di tanah Najd dengan bantuan keluarga Amir Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi. Kemudian materi yang ketujuh atau materi terakhir ada dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respons Islam terhadap peradaban Barat modern. Yang pertama, dampak kemajuan Barat atas dunia Islam. Pada masa Renaissance, Eropa meneliti jalan untuk menuju kemajuan. Mereka mengalami masa kebangkitan. Berbagai keberhasilan dicapai oleh mereka. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi, dan Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Karena dua penemuan ini, maka bangsa Eropa menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai oleh umat Islam. Kemudian ada pun beberapa penemuan yang menjadikan bangsa-bangsa Eropa melampaui umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bangsa-bangsa Barat berhasil menciptakan mesin uap. Kemudian bangsa-bangsa Barat ini mampu menciptakan teknologi perkapalan. Dan yang terakhir ada teknologi senjata militer. Kemudian respons Islam terhadap peradaban Barat modern. Adapun apapun motif, model, dan pihak yang terlibat konflik, realitas dunia yang penuh konflik akan menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, di mana negara-negara berkembang termasuk Muslim adalah korbannya. Konflik yang dipicu oleh semangat imperialisme telah membuat jurang yang semakin lebar antara kelompok dominan dan kelompok yang dinominasi. Sudah saatnya kaum muslim di negara-negara berkembang bersikap kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat, termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya, harus dikritisi.
kondisi karena tersembunyi sebuah ideologi, yakni non-liberalisme, yang tampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat sangat luar biasa. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai sejarah peradaban Islam. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai sejarah peradaban Islam. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.